semuanya, selamat siang. Kembali lagi sama kita berdua, aku Nada Dan aku Wina Septia di BD Podcast, Podcastnya Bisnis Digital. Oke Kak Wina, hari ini kita nggak cuma berdua doang loh. Iya nih, kita nggak cuma berdua doang loh. Oke teman-teman, hari ini tuh kita ngundang satu narasumber yang super keren banget, terus cantik banget. Aduh iya nih. Terus oke nih Kak, boleh nih sebelumnya perkenalin dulu nih dirinya. Boleh banget, terima kasih nih sebelumnya udah ngundang aku di podcast kalian yang keren banget ternyata ya. Ceria banget nih teman-teman di sini. Aduh, Oke, bisa kenalin aja, malu aku Anita, mahasiswi bisnis digital. Salam kenal semuanya, salam kenal. Salam kenal ya Kak sebelumnya Kak Anita. Anita. Aduh Kak Anita nih, kayaknya siang-siang ini nih yang siangnya panas banget, cerah gitu ya. Suasananya cerah banget nih siang ini ya. Ketularan cerah gitu ya. Iya betul lah, padahal kan siang ini tuh panas banget, apalagi tuh di depan macetnya, Gampang macet ya, Kak, ya. Macet always. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sustainability nih Kak. Iya. Pasti teman-teman yang nonton nih pada belum tahu nih Kak, sustainability itu apa? Boleh nggak sih Kak Anita tuh ceritain sedikit nih sustainability itu apa sih kalau menurut Kakak? Oke, mungkin memang teman-teman yang nonton sedikit tidak familiar mengenai sustainability. Jadi secara garis besarnya, aku memandang sustainability itu bagaimana kemampuanku mengelola limbah yang sebenarnya mungkin teman-teman tidak memandang itu sebagai hal yang punya nilai gitu loh, hal yang biasa aja yang diacuhkan, dibuang begitu saja dan menjadi dampak buruk untuk lingkungan, tapi aku memandang itu sebagai sesuatu inovasi gitu Kak. Seperti yang sedang aku jalankan sekarang, aku memiliki inovasi di mana memanfaatkan gambas menjadi sesuatu gitu Kak. Oke, tadi Kak Anita mention nih tentang inovasi, kayak dari gambas nih bisa menjadi sesuatu yang berguna. Iya. Boleh nggak sih Kak jelasin inovasi apa yang nantinya bakal Kakak jalani nih? Oke, jadi sebenarnya dari gambas yang aku pikirin itu, aku kepikiran buat alas sepatu sih teman-teman. Alas sepatu, Alas sepatu dari gambas. Aduh keren banget ya teman-teman. Gambas yang biasa dari oyong teman-teman makan itu loh buat sayur. Iya, Tahu yang kan? pakai bihun. Iya. Aduh teman-teman, Kak Anita Ada nih bisa lapar ya. bisa Iya. bikin sesuatu barang yang sangat berguna ya buat Bisa sehari-hari. Kak. Yang teman-teman nggak kepikiran loh hal yang kayak gitu ternyata bisa jadi barang lain, bahkan jadi alas sepatu loh. Iya, Yang betul dimana itu kan sekali. padat ya Kak ya. Iya, iya, betul Bisa sekali. teman-teman. Jadi aku kepikirannya karena pernah muncul salah satu FYP di TikTokku dari Cina kalau nggak salah. TikToknya itu emang selalu inovasi ya. Iya. Cina ini membuat oyong atau gambas yang kering ini jadi spons cuci piring Kak. Wow. Aku melihat teksturnya tuh memang padat sih teksturnya. Terus kemudian aku kepikiran gimana itu bisa jadi inovasi lain gitu. Karena kebetulan aku juga resah banget nih ya sama salah satu problemku. Aku sangat-sangat punya problem dengan alas sepatuku teman-teman. Jadi setiap beli sepatu baru pasti cepet rusak alas sepatunya. Kalau nggak robek cepet kotor atau nggak hilang gitu aja gitu kan. Jadi sampai kepikiran, aduh bisa nggak sih ada produk yang serupa fungsinya tapi kualitasnya beda gitu. Karena rata-rata yang aku temui di pasar, even itu premium sekalipun katanya tetap cepat rusak loh, karena ya bahan bakunya tetap sama gitu. Nah aku kepikirannya bisa nggak sih ada bahan baku yang lain gitu dari alas sepatu ini. Kemudian setelah lihat FYP itu aku coba explore lebih jauh tentang gambas ini Kak. Akhirnya aku akhirnya aku coba analisis ya tentang bahan baku oyong ini atau gambas ini sih Kak. Sampai akhirnya ketemulah Solio Step, yang dimana itu brandku. Sol itu artinya alas sepatu, Step itu langkah kaki, dan Solio Step ya berarti sesuatu atau alas sepatu dari oyong gitu teman-teman. Keren banget ya Kak Aduh, Lina, keren namanya banget ya, Kak Solio Anita. Aduh. Step. Solio Step ya teman-teman namanya, diingat. Iya. Oke, awal mulanya nih kepikirannya berarti dari keresahan pribadi ya Kak, Betul, mau bikin keresahan Solio banget Step sih. ini. Oke, terus kalau boleh tahu nih, si Solio Step ini nanti bakal di launchingnya kapan? Terus boleh dong spill dikit harganya? Iya boleh dong Kak. Kalau untuk launchingnya kapan, insya Allah secepatnya di bulan ini ya Kak. Nah kalau untuk harganya
insya Allah kita pastinya di bawah harga market sih teman-teman. Kalau mungkin teman-teman cek di e-commerce harganya mungkin start from 15.000, Solyo Step kita menyediakan harga di bawah 15.000. Kayak seblak ya kak harganya. Harga Ya seblak ya kalau ampun. kata Gensi. Murah banget ya. Ih, teman-teman, kira-kira nih Kak Anita, berapa sih biaya paling affordable? Tadi kan Kak Anita bilang kan, harganya udah murah banget ya teman-teman. Biasanya nih kan kalau misalnya ada di market-market lain kan bilang harganya affordable segini, tapi pas misalnya kita datang ke marketnya nggak segitu. Berapa sih kira-kira Kak Anita harganya? Nah, Spill di- dong. Di bawah 15.000-nya itu insya Allah sekitar 12.000-an sih kak. Wow, murah Waduh, banget. itu Seblak beda. satu porsi ya teman-teman. Itu Kak Anita mau sedekah atau mau jualan sih, kok kayaknya murah banget ya teman-teman. Bahkan itu sangat-sangat bisa jadi harga kantong pelajar atau mahasiswa yang ingin beli ya. Bener banget ya, karena memang pada awalnya tuh fokus awalnya tuh karena keresahanku sebagai mahasiswa. Aku pikir mungkin pelajar dan mahasiswa lain juga merasakan hal yang sama, tapi budgetnya kurang gitu loh kak. Seenggaknya kan dengan Solyo Step ini selain harganya murah, kualitasnya juga terjaga gitu, awet lah. Dengan teman-teman mengeluarkan harga 12.000 bisa dapat produk yang awet kan, why not gitu kan. Iya, betul Dan sekali ya. fun fact-nya teman-teman, buat teman-teman yang beli Solyo Step ini sebenarnya tanpa sadar mendukung UMKM dan pengrajin sekitar sih, karena kebetulan Solyo Step ini kita memanfaatkan warga sekitar untuk membuat Solyo Step ini kak. Jadi kita pakai seperti ibu-ibu, bapak-bapak untuk dalam proses pembuatannya gitu kak. Jadi tidak langsung kita semerta-merta hanya untuk mencari keuntungan atau hanya sekedar sustainability memanfaatkan limbah, tidak, tapi juga kita membuka lapangan pekerjaan. Waduh, Seperti keren itu. banget nih. Kak Anita nih selain baik juga dia keren banget Keren ya, bisa banget. memanfaatkan tenaga kerja warga sekitar loh ya. Iya, Baik sekali buka dia ya. buka peluang kerja baru yang dimana kan ya Kak Anita tahu ya zaman Betul. sekarang gimana. Susah ya Iya, cari susah kerja. banget buat cari kerja, apalagi banyak sekali ya persyaratannya. Batasan usia. Iya, betul terus sekali. di Kak sini- Anita ini loh salah satu contoh yang memanfaatkan tenaga kerja warga sekitar seperti ibu-ibu loh teman-teman. Keren Iya, sekali keren ya. banget. Oke, nih aku mau nanya nih. Nanti Solyo Step ini kedepannya bakal dipasarinnya di mana nih Kak? Teman-teman kalau misalkan mau beli ini kan kayak pasti ntar banyak yang komen, ih belinya di mana? Kayak gitu. Iya teman-teman nih jangan lupa ya didengarin ya nih, Kak Anita pengen sepil dikit-dikit ya Kak Anita ya? Sepil Boleh banyak kali, juga aduh gak nggak apa-apa, sepil yang banyak juga gak apa-apa. Langsung pabriknya gitu ya. Jadi rencana dari marketingnya sih kita ingin fokus secara online ya kak, karena aku kan Gen Z banget nih ya. Gen Z banget, dan kebetulan mahasiswi bisnis digital yang digital banget, yang pengen banget ya menguasai e-commerce lah ibaratkan. Jadi selain aku belajar e-commerce-nya, tapi aku juga ingin mengimplementasikan si materi yang aku dapatkan di perkuliahan gitu kan. Jadi ya aku ingin coba di TikTok Shop, di Shopee, Bukalapak dan sebagainya sih. Tapi ini nggak apa-apa nih, sebut brand nggak apa-apa ya. Aman, Sebut nggak aja, apa-apa. Sebut aja brand yang sebut gak apa-apa loh Kak. Oke, itu kan buat Gen Z ya Kak. Terus kalau misalkan milenial nih, Iya, pasti buat kan ibu-ibu contohnya iya, kan. mereka tuh kadang suka nggak percaya nih Kak buat belanja online karena nanti di foto bagus, pas nyampe kok bentuknya gini. Beda ya. Iya, apa bakalan ada offline store-nya nih? Iya coba dong, Phil, di mana sih offline store-nya gitu kan? Kalau di offline store-nya sendiri sih mungkin insya Allah ada ya, tapi mungkin tidak semaksimal online karena kita kalau offline-nya lebih ke gudangnya sih kayak proses Iya. pembuatan. Tapi insya Allah kita adain, atau mungkin nanti aku akan coba atur siasat seperti buka reseller untuk mahasiswi bisnis digital mungkin yang mau untuk memperluas pasarnya sih melalui mahasiswa itu sih kalau secara offline. Keren banget Kak Anita nih udah punya inovasi keren. Terus buka lapangan pekerjaan, terus Iya. bakalan open reseller di mana kayak bakal menambah uang jajan mahasiswa Iya, baik banget ya, Kak Anita keren ini. banget. Keren sekali bisa jadi. Terus aku mau nanya lagi, maaf ya Kak, banyak nanya nggak apa-apa ya. Kita tuh banyak nanya. Nggak kita apa-apa pengen ya. tahu Iya. Nih nanti Solyo Step nih kedepannya bakal memperluas pasar ke luar negeri gitu kayak Malaysia, Singapura atau Australia mungkin. Gak ada yang tahu nih. Iya kan gak ada yang tahu ya, kalau siapa tahu nih produk bakal launching bisa di luar negeri seperti Malaysia yang seperti dijelaskan oleh Kanada ya kan? Iya. Kebetulan fun fact-nya sih teman-teman, memang penggemar sustainable atau keberlanjutan itu dari luar negeri sebenarnya dibandingkan Indonesia sendiri, karena memang masih kurang ya kalau teman-teman lihat, masih banyak penggunaan plastik yang terlalu banyak ya kalau di Indonesia. Harapannya ya
pengen banget ya buka market secara global atau internasional gitu, tapi balik lagi untuk langkah awal aku pikir mungkin untuk fokus dulu di Indonesia, terutama di lingkunganku terlebih dahulu, supaya orang-orang mengenal terlebih dahulu brandku Solio Step dan manfaatnya serta keunggulan dan kelebihannya seperti itu. Wah, keren sekali ya Kak Keren Anita ya. banget. Semoga produknya cepet launching ya. Semoga cepet launching. Lalu juga Oke, berarti ya intinya ada sih niatan buat memperluas Solio Step ini ke luar negeri. Iya. Oke. Ya semoga dilancarin terus ya Kak niat semoga, baiknya. produknya cepet launching ya Kak. Iya. Terus juga kita jangan lupa dibagi-bagi ya. Iya. Pastinya dibagi karena memang Solio Step ini punya banyak keunggulan Kak dibandingkan dengan kompetitor di sekitarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya seperti aku jelasin gampang rusak atau kadang ada jadi bikin bau kena sepatu, insya Allah Solio Step ini berbeda dengan kompetitor karena satu tahan lama, yang kedua juga tidak menciptakan bau yang aneh-aneh, terus yang ketiga juga harganya yang kompetitif ya, bahkan lebih murah dibandingkan kompetitor. Kemudian juga pastinya kita menerima request sih Kak bentuk, jadi kalau misalkan kadang kan ada ya ibu-ibu yang sudah lansia mungkin ingin sepatunya lebih empuk, jadi sedikit ditebalin juga bisa kita menerima request seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau request ukuran gitu Kak, karena kan kaki orang-orang panjangnya karena kan beda-beda kaki ya. orang beda-beda ya ukurannya gitu. Itu Bisa, gimana sih, Kak? Bisa banget, bahkan untuk anak-anak juga ini aman banget loh Kak. Wow, keren. Untuk anak-anak ya Keren balita yang udah bisa banget. pakai sepatu itu bisa request karena wow. memang aman ya Kak, karena kan dari alam ya pastinya baik Iya, sih, betul, nggak betul, pakai betul. bahan yang aneh-aneh sih insya Allah kita. Oke, Kak Wina, sedih banget nih kita udah di ujung podcast. Padahal masih banyak banget nih yang pengen Iya, nanya banyak ya. banget yang kita tanyain nih ke Kak Anita ini ya. Ya udah teman-teman, mungkin podcast hari ini cukup sampai sini aja. Mungkin ya next episode Kanita mau datang lagi nih. Boleh, Iya boleh, nih, boleh. pas Kita kita jangan lupa iya. ya yang tadi kita bilang Produknya kita launching dibagi ya. Iya, satu-satu iya, nggak apa-apa lah ya. boleh. Karena kita pengen tahu kan gimana sih nih produk Kak Anita nih kalau sudah launching nih kita juga pengen nyobain ya kan ada. Iya benar banget Kak Wina. Pastinya nanti deh ya. Oke, sampai sini dulu podcastnya. Sampai jumpa di episode BD Podcast lainnya. Dadah. Dadah.